Kaderisasi Wilayah FTTM 2020. Oke, selamat sore teman-teman semua FTTM 2019. Kayaknya malam Sebelumnya, di Serada dah. jadi share malam apa sore nih? Malam. Malam ya. Yaudah, ulang lagi nih, Beb. Potong dari sini. Ya, selamat malam FTTM 2019. Gimana nih kabar kalian nih selama belajar di rumah? Semoga sehat-sehat aja lah ya. Jangan sampai ada yang sakit. Apalagi ya, jauhilah. Kalau misalnya memang nggak perlu keluar rumah, yaudah di rumah aja lah. Oke, sebelumnya perkenalan dulu kali ya biar enak. Kenalin, aku Apep dari Tera 18. Selanjutnya ada Abang. Aku Ojan dari Patra 18. Oke, nih. Dari kami sebenarnya mau ngobrol-ngobrol santai aja lah. Mungkin di akhir nanti ada sesuatu yang harus kalian lakuin. Pastinya akan asik. Tenang aja. Ah, Oke, aman lah ya Jan ya. Oke, aman. buat selanjutnya gimana nih Jan? Keadaan kamu kuliah di rumah? Apakah kendalanya gimana atau gimana? Ya, begitu-begitu aja sih. Mungkin kalau dari kendala sih pribadi ya, kurang tertarik aja gitu caranya kayak mau belajar-belajar online gini. Kalau dari kamu gimana, Pep? Iya sebenarnya tuh belajar online kadang gimana ya kurang efektif gitu, malah lebih memudahkan orang-orang buat nggak ikut kelas gitu ya. Iya. Apalagi udah bikin ya bisa dibikin video terus dimasukin ke Zoom bla bla bla. Ya banyak lah cara-cara untuk keluar kelas, cuman untuk SNM 2019 semoga nggak ngelakuin itu ya. Jangan Iya. sampai lah. Jangan sampai kayak inilah kita lah yang ngerjain dosen Iya, bukan dosen yang ngerjain kita. Jangan kayak gitu. iya. Dan kayak gitulah ya. Semoga SNM 2019 tetap sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh ITB. Oke, mungkin buat selanjutnya dari teman-teman nih, udah kan keberjalanan Kadul ini udah sekitar 4 minggu berarti ya, 1 bulan ya Jan ya? Sebulan. Betul. Iya. Nah, terus kalau buat dari teman-teman semua nih, dari selama Kadul ini, mungkin banyak lah yang dapatin mulai dari week 1, 2, 3, dan 4. Uh, coba mungkin kayak kita enaknya review sedikit dulu kali ya Jan ya? Iya. Di week Ya, 1 tuh ada ya apa ya, Pep? review satu itu tentang pengenalan diri lah ya, yang pastinya teman-teman udah pada tahu semua mungkin di mentoring pertama tentang mengenal diri ini dari kalian mengenal diri sendiri, kalian tahu nih goalsnya ntar mau ngapain, tujuan kedepannya mau ngapain, ya semoga kalian udah ngedapetin itu gitu. Jadi ya dari week 1 jangan sampai kalian udah ngedapetin banyak rangkaian kadwil, cuman kalian nggak ngedapetin apa-apa gitu sih, jangan sampai teman-teman semua cuman ngikutin kadwil ini sebagai ya ajang hadir doang gitu, jangan sampai kayak gitulah. Carilah poin-poin yang harus kalian dapetin buat ya pada akhirnya akan untuk kalian memilih jurusan dan untuk bergerak sebagai mahasiswa. Kalau dari week 2 ada apa nih Jan? Kalau dari week 2 itu ada ini pengenalan dan memahami identitas mereka sebagai mahasiswa sebenarnya. Di mana mereka bergerak, gimana mereka mendalami identitas mereka sebagai mahasiswa itu dari lingkup terbesar sampai mereka sebagai mahasiswa FTTM di ITB. Dari mereka Indonesia, sebagai mahasiswa Indonesia, sebagai mahasiswa ITB, sebagai mahasiswa FTTM itu sendiri sebenarnya. Di sini mereka belajar artinya kemahasiswaan dan lain-lain. Yang diharapin juga sebenarnya selain mereka mengetahui diri mereka tuh condong kemana, bagaimana personal kanvas mereka itu, yang diharapin juga mereka mengetahui komposisian diri mereka tuh bagaimana, peran mereka kayak gimana, dan potensi mereka buat mahasiswa tuh seperti apa sebenarnya. Kayak gitu sih kalau dari week 2. Kalau dari week 3 gimana, Pak? Oke, gini sih Jan, untuk week 3 tuh kan mengenalkan 4 jurusan nih yang ada di FTTM itu sendiri, mulai dari teknik metalurgi, teknik perminyakan, teknik pertambangan, dan teknik geofisika. Nah, dari apa yang udah kalian dapetin dari week 1 dan week 2, mulai dari cara kalian mengenal diri sendiri dan cara kalian mengenal lingkungan, pada week 3 ini ada pengenalan jurusan di FTTM itu sendiri, dan semoga apa yang udah kami fasilitasi untuk kalian untuk memilih jurusan itu sendiri, mulai dari penjelasan jurusannya, prospek kedepannya, isu yang saat ini terjadi pada jurusan tersebut itu kayak gimana. Semoga kalian itu tidak salah untuk memilih jurusan kedepannya. Oke, maksudnya ya tetap percaya kepada diri kalian sendiri aja gitu. Mungkin banyak insight yang masuk atau mungkin kalian terjebak pada situasi yang tidak mengenakan untuk diri kalian. Tapi di sini tujuan kami itu
untuk mengenalkan jurusan, dan semoga kalian tetap mempertimbangkan diri kalian sendiri dulu dan baru mempertimbangkan lingkungan kayak gitu. Yang pasti semoga apa yang kalian dapetin selama week 1 2 dan penjelasan di week 3-nya itu kalian bisa nentuin jurusan pada akhirnya ke FTTM, di FTTM ini mau ke jurusan mana dengan pertimbangan yang nggak cuman gara-gara lingkungan kalian doang. Misalnya gara-gara teman, atau misalnya gara-gara apa, gara-gara aku pengen jurusan ini, gara-gara jurusan ini keren. Ya semoga sih yang kayak gitu itu nggak terjadi. Semoga berdasarkan diri kalian sendiri itu maunya kemana, dan kalian tahu passion kalian kemana, goalsnya gimana, dan tujuannya itu kayak gimana. Oke. Oke, mungkin dari week 4 ada review materinya tuh, Jan. Gimana tuh, Jan, week 4, Jan? Ya, paling kalau week 4 itu sebenarnya tentang pergerakan. Jadi bagaimana setelah kalian tadi belajar mengenal diri sendiri, setelah tadi kalian belajar identitas kalian tuh kayak gimana, istilahnya juga di pas pengenalan jurusan kalian tahu aktualnya seperti apa di dunia pekerjaan-pekerjaan dan profesi-profesi yang ada di jurusan-jurusan tertentu. Kalian juga tahu sebenarnya tuh harusnya seperti apa juga, idealnya seperti apa gitu kan. Di sini juga sebenarnya di week 4 ini diajarin gimana caranya kalian tuh bergerak dengan apa yang kalian punya sebelumnya. Mengenal diri kalian tadi, mengenal lingkungan-lingkungan kalian, bahkan apa yang kalian bisa lakukan. Sebenarnya tuh menurut Bang Royan, ini keren nih. Pertanyaannya tuh bukan apa yang bisa kalian lakukan, tapi apa yang udah kalian lakukan, apa yang udah kalian berikan gitu, apa yang mau kalian berikan gitu. Jadi itu sih sebenarnya. Jadi kalau di week 4 ini tentang pergerakan dan gimana caranya kalian menganalisis masalah itu. Ada video yang tentang 3 diagram, ada yang tentang 5 whys, itu semua bagaimana kalian menganalisis masalah-masalahnya. Ya nanti juga seperti yang kayak tadi abang tersayangku Apep bilang, bahwa sebenarnya ujung-ujungnya untuk bagaimana kalian menentukan jurusan itu. Ya. Dan lebih dari menentukan jurusan itu, ini yang mau kita bahas, Per. Ya nggak? Iya. Selain pergerakan menentukan jurusan, ada juga pergerakan lain sebenarnya. Iya. Apa tuh, Pep? Jadi kita mau bahas apa sih? Banyak ini aja, banyak ngomong ya kita nih. Iya nih, orang dua nggak jelas ntar dikira ya. Oke, langsung dijelasin aja kali ya, Jan ya. Sebenarnya tuh dari pembicaraan kita tadi setelah mereview materi selama 4 pekan ini pada kaderisasi wilayah FTTM 2020, itu pada akhirnya kami menginginkan sebuah inisiasi dari kalian, dari apa yang telah kalian dapat untuk bergerak tidak hanya pada pemilihan jurusan aja. Maksudnya bergeraknya di sini yaitu bergerak keluar untuk mencari, menganalisa apa permasalahan yang ada, apa yang bisa kalian selesaikan secara satu angkatan, dan gimana caranya kalian bisa bekerja walaupun dalam keadaan seperti ini. Jadi kan sekarang banyak ya obrolan-obrolan tentang wah sistemnya online, mau ketemu orang sana sini susah, mau ketemu mau membicarakan sesuatu jadi lebih ribet gini-gini. Tapi ya di sini memang tantangan kita semua. Ini memang baru terjadi pada tahun 2020 masalah seperti ini. Nah, tapi di sini memang ya ini tantangan kita, ini tahun kita gitu. Kita bisa buktiin kalau dengan adanya masalah ini juga kita bisa bergerak gitu sebagai mahasiswa yang pasti, dan sebagai mahasiswa Institut Teknologi Bandung. Kayak gitu sih, Jan. Mungkin bisa dilanjut lah ya. Iya. Ininya. Jadi sebenarnya di sini tuh iya, jadi sebenarnya tuh di sini tuh gimana sih sebenarnya kalian tuh bisa ngaplikasiin si materi-materi Katul ini gitu sebenarnya terhadap lingkungan kalian dengan kondisi seperti ini juga. Jadi gini, gengs. Iya. Jadi sebenarnya teman-teman yang teman-teman udah pelajari di Katul itu semua berhubungan dan terintegrasi loh. Kayak gini nih, mulai dari kalian mengenali diri nih. Mengenali diri di sini bisa dari potensi diri, visi hidup, tujuan, dan lain-lain. Habis itu kalian mengenali kemahasiswaan, kalian mengetahui identitas kemahasiswaan. Habis kalian mengetahui identitas kemahasiswaan tersebut, kalian harus tahu dong jurusan-jurusannya. Kalian mengenali jurusan-jurusan yang ada di FTTM. Habis itu udah tuh, memetakan langkah pergerakan kalian. Dan yang terakhir adalah diharapkannya kalian itu memulai pergerakan itu sendiri. Jadi inilah sebenarnya alurnya bagaimana materi-materinya diturunkan. Jadi semua itu berhubungan, teman-teman. Kayak gitu. Mungkin bisa dilanjutin sama Kang Apep nih ya. Habis ini video ini sebenarnya apa gitu? Videonya buat apa gitu sebenarnya? Oke. Nah, sebenarnya video ini itu bertujuan untuk memberikan wadah untuk kalian untuk melakukan aksi angkatan. Kayak gitu. Nah, sebenarnya tuh pada aksi angkatan ini ya gimana caranya kalian bisa mengaplikasikan apa yang telah kalian dapat selama Kadwil ini.
kan di Kadul ini nggak cuma bahas tentang jurusan dong, banyak tuh dari awal, dari 4 yang tadi udah dijelasin tuh ya nggak tentang jurusan lah, tentang apa yang mau kalian pilih dan juga tentang lingkungan yang kalian injak. Sebenarnya intinya kayak gitu. Nah, mungkin di sini tuh lebih ke bagian gimana caranya kita bisa peduli, kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada, kita bisa mengaplikasikan apa yang telah kita dapat pada lingkungan yang kita injak ini. Sebenarnya mungkin poin yang paling banyak diambil pada aksi angkatan ini tuh bagian tersebut. Nah, jadi sebenarnya pada aksi angkatan ini, ya kami dari Panitia Kaderisasi Wilayah ingin kalian melakukan sesuatu, mengaplikasikan sesuatu atas apa yang telah kalian dapat, kayak gitu. Untuk permasalahan bagaimana sih kita nentuinnya, bagaimana sih tentang keadaan yang terjadi sekarang, Bang? Terus apa aja sih yang harus kita lakuin? Nah, sebenarnya itu pada aksi angkatan ini tuh terbagi pada 2 kondisi, kayak gitu. Jadi kita menentukan suatu kondisi agar kita bisa bergerak terhadap kondisi tersebut. Nah, jadi pada kedua kondisi ini, itu ada kondisi ideal dan kondisi aktual. Mungkin bisa dilanjutin, Bang Ojan, slide-nya. Oke, jadi gini. Nah, silakan, Bang. Oke, jadi kan kalian udah belajar juga tentang tools analisis. Kalian udah belajar gimana caranya menentukan pergerakan kan di week 4 ini. Di sini kami mengajak kalian juga gimana sih sebenarnya gitu. Pada dasarnya sebenarnya mudah. Di sini ada yang namanya kondisi ideal dan kondisi aktual. Sebenarnya apa sih kondisi ideal dan aktual itu? Jadi menurut KBBI, aktual adalah apa yang sesungguhnya terjadi atau baru saja terjadi. Sedangkan kalau ideal itu sesuatu yang sesuai dengan apa yang ingin dicita-citakan atau diangan-angankan atau dikehendaki. Nah, jadi dapat dilihat nih bahwa sebenarnya kondisi aktual adalah sesuatu yang terjadi di sekitar kita sekarang. Terjadi di sekitar kita sekarang yang sebenarnya belum tentu cocok dengan idealnya. Belum tentu cocok dengan sebagaimana seharusnya terjadi gitu. Itu yang ada terjadi gap di sana. Seperti itu teman-teman. Nah, gap ini yang harusnya mendorong kalian sebagai mahasiswa tadi, apalagi sebagai mahasiswa FTTM tentunya, untuk bergerak. Nah, bergerak di sini sudah yang tentunya dilandasin sebenarnya. Dilandasin kayak gimana sih? Dilandasin dengan tools-tools yang kalian belajarin tadi, dilandasin dengan apa yang kalian dapat dari week-week sebelumnya. Kayak gitu teman-teman. Nah, ini baru masuk ke deskripsi tugasnya. Jadi tugasnya itu adalah membuat aksi angkatan. Buat aksi angkatan yang kayak gimana? Nah, bisa dijelasin lagi nih sama Kang Apep nih. Oke, saya lanjut Bang. Oke, makasih. Ya, jadi sebenarnya deskripsi tugasnya yang harus kalian lakukan secara satu angkatan, itu benar-benar satu angkatan ya, dan sampai ada yang terlewat di angkatan kalian. Oke, langsung saja aku sebutin ya deskripsi tugasnya. Yang pertama itu dilakukan oleh satu angkatan dengan rinciannya sebagai berikut. Yang pertama, menentukan ketua dan kepanitiaan aksi angkatannya. Yaitu yang kedua, membuat bukti kontribusi satu angkatan dan pertanggungjawaban kepada panitia kaderisasi wilayah dalam bentuk lembar kontribusi dan laporan pertanggungjawaban. Lalu yang kedua, itu FTTM 2019 menentukan isu yang mau diangkat dan bebas menentukan bentuk aksi angkatan yang diinginkan dan disetujui oleh panitia kaderisasi wilayah 2020. Sebenarnya kayak gitu untuk tugas aksi angkatan ini. Ya, untuk pendeskripsiannya tadi itu telah dijelaskan pada 2 poin tersebut. Nah, untuk timeline yang harus kalian lakukan. Ulang ya, ulang. 1, salah ngomong. 1, 2, 3. Ayo. Oke, untuk deskripsi tugasnya udah dijelaskan tadi, itu ada 2 poin inti dan juga ada 2 poin turunan dari poin nomor 1. Nah, jadi untuk kalian FTTM 2019 itu harus menentukan ketua yang telah kalian pilih pada range 4 sampai 6 Mei, dan nanti untuk hasil pemilihan ketuanya itu dilaporkan kepada ketua kaderisasi wilayah melalui ketua angkatan, seperti itu. Oke, lalu pada apa yang harus kalian lakukan selanjutnya itu nanti dari ketua aksi angkatan dan juga ketua angkatan itu sendiri itu nanti menghubungi panitia kaderisasi wilayah FTTM 2020, seperti itu. Mungkin ada yang mau ditambahin dari Bang Ojan? Paling gitu aja sih, Pep. Sebenarnya simpel aja. Kalau dari aku sih itu. Jadi ini 2 poin yang paling terpenting sebenarnya. Yang paling penting adalah kalian melakukannya dalam satu angkatan. Yang kedua itu kalian bisa menentukan isu itu sendiri, permasalahannya apa yang mau dibawa, dan bagaimana bentukan acaranya untuk menyelesaikan masalah itu.
dari landasan-landasan yang udah kalian pelajari juga sebelumnya. Nah, jadi kalau buat taman kayak tadi yang Bang Kang Apep jelasin, ya buat ketua udah harus dikumpulkan namanya. Maksudnya udah harus ada namanya tanggal 4 sampai 6 Mei. Itu range ya yang kami panitia Katwil berikan seperti itu. Terus buat yang poin keduanya yang membuat bukti kontribusi dan lain-lain itu bakal dilanjutkan nanti kalau sudah ada ketua aksi angkatannya. Terus sebenarnya tutup aja kali Pepe. Ini mau ditutup nih, kita nggak mau bincang-bincang dikit lagi nih, penutupan dikit kali Jana. Ini kan habis serius nih yang bagian yang ini, mungkin kita santai-santai dulu dikit lah ya. Ya, boleh. Ya, oke. Ini kan suatu kebanggaan juga kita kan. Jadi podcast terakhir Katwil FTTM ini Iya. Udah belum pernah muncul nih dua artis ini ya Pepe. Belum pernah muncul loh kita. Iya. Tiba-tiba jadi belum pernah muncul paling terakhir gitu. Iya, kita muncul paling terakhir dan ya paling eksklusif lah ya sebutannya. Ya, ini sebenarnya mungkin ada yang bingung kali Pep. Ini Christian Goldberg ini siapa Pep? Iya, oke. Ya, Christian Goldberg ini adalah salah satu panitia kaderisasi wilayah FTTM 2020 yang paling berpengaruh pada perjalanan acara ini. Paling berpengaruh yang pastinya. Paling keren. Banyak lah teman-teman yang kalau udah sering ngikutin IG FTTM, IG Katwil, oh tentunya udah sering banget nih ketemu abang yang satu ini. Iya, abang Christian Goldberg ini ya. Semoga ntar kalian bisa bertemu dengan abangnya langsung lah ya. Abang ini punya banyak ilmu sih, ya Jan ya? Iya, tentu. Parah. Saya berguru juga ke dia kebetulan. Iya, banyak lah ilmu yang bisa dipetik dari abang Christian Goldberg ini. Oke, sebenarnya buat pembicaraan tugas dan bla 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 udah sih aja ya. Mungkin sekarang kayak sedikit bincang-bincang lah ya. Ya, sebenarnya ya ini dari saya pribadi ya untuk teman-teman FTTM 2019 dengan adanya pandemi ini COVID-19 ya kalian tetap aja stay at home, jangan kemana-mana kalau emang nggak perlu-perlu banget, dan ya harapan saya sih kalian tetap menjadi sebuah angkatan yang FTTM punya gitu. Maksudnya ya kalian tahu sendirilah dari tahun ke tahun tuh FTTM tuh yang menjadi salah satu angkatan fakultas terbaik, dan bahkan tahun kemarin itu di apa ya Jan ya TPB apa gitu kita dapat apresiasi ya angkatan yang paling kompak ya Jan ya. 19 juga dapat Pep. Iya kan, 19 udah dapat ya kalian ya. Udah kayak gitu. Ya kalau dari saya pribadi tetap menjadi angkatan yang satu gitu FTTM 2019, dan jangan sampai ya yang tadi aku sampaikan, jangan sampai masalah pandemi ini itu memecah belahkan kalian. Dan juga nih, aku mau nyampein lagi nih ya, ini perlu digarisbawahi. Ketika ntar kalian udah masuk jurusan, ya tolonglah jangan sampai ya kalian udah menjalani 1 tahun bareng sama teman-teman STM, jangan sampai ntar udah pas jurusan kalian pisah-pisah gitu. Ya aku sih berharap sih ya, tetap bisa ya seenggaknya main bareng gitu ya Jan ya. Kita juga gitu kan. Iya. Kadang main bola, kadang main bulu tangkis. Ya. Iya, sebenarnya kayak gitu sih ya, main-main lah gitu. Intinya itu aja sih yang pengen aku sampaikan. Gue tetap semangat lah. Itu mungkin dari Bang Ojan nih, ada yang bisa sampaikan kan nih buat September 2019? Oh jelas. Jadi sebenarnya kalau dari Bang Apep kan tentang FTTM. Kalau dari aku sendiri itu sebenarnya lebih tentang gimana kalian mendalami Katwil ini gitu. Jadi sebenarnya yang diharapkan di sini tuh ini buat yang belum tahu ya. Kenapa sebenarnya kenapa online gitu. Ya tentunya pasti ada gara-gara pandemi kan. Cuman ada itikat baik sebenarnya yang sebenarnya FTTM tuh pengen kita arahkan juga gitu. Sebenarnya dari kami panitia itu juga ada yang pengen kita bawa gitu. Kayak kami pengen benar-benar walaupun dengan ada tantangan seperti ini, kami sebagai mahasiswa juga bisa tetap improve gitu. Kami juga bisa selalu bagaimana caranya tetap istilahnya mendidik, walaupun nggak mendidik, kami juga belajar dari kalian seperti itu. Jadi yang sebenarnya saya harapin tuh kalian bisa jadi memahami kaderisasi wilayah ini lebih baik gitu. Nggak cuma yang kayak di awal tadi Kang Apep ngomong, nggak cuma melewatinya, nggak cuma ngikut-ngikut aja. Kami juga kan pengen tuh benar-benar meresapi materi-materi ini gitu. Karena jujur saya pun banyak belajar juga dari podcast-podcastnya gitu. Sama tentunya benar sih nanti kalau udah istilahnya sudah masuk ke jurusan masing-masing, jangan pernah lupa
FTTM 2019 kalian. Udah pernah setahun, udah pernah supporteran bareng, dan yang lain. Itu kenangan yang luar biasa kok. Ya nggak, Kang Apep? Iya, jelas. Ya, jangan sampai lupa begitu saja lah. Ya, semoga tetap kalian menjadi satu angkatan dan mungkin pada akhirnya juga, ya kalian bahkan kerja-kerja bareng juga kan kalau misalnya ntar ini ngomongin udah lulus gitu kan ya, 4 jurusan ini ya bisa saling berhubungan gitu sama lain. Intinya kayak gitu. Mungkin kelamaan kali kita nih, Pep, ngomong, Pep. Iya. Iya, kita kelamaan. Kali ya maaf aja nih ya buat kalau post di YouTube juga di-skip sama orang. Iya ya, jangan di-skip lah. Jahat banget nih, 2 artis terkenal nih. Masa di-skip? Ya, mungkin udah saja bincang-bincang akhirnya. Semoga apa yang kita sampaikan di sini itu benar-benar bisa apa ya? Ya, yang baiknya diambil. Obrolan-obrolan yang nggak penting bisa kalian nggak usah ambil juga nggak apa-apa. Terus ya mungkin ya di sini tap 2 kali aja lah. Tap 2 kali bagian kanan kan. Oke. Paling kayak gitu aja sih buat masa ini. Cuman yang bagian tugas ini saya berharap sangat bahwa kalian FTTM 2019 itu melakukan tugasnya sebaik-baiknya. Betul. Karena kami juga telah mempersiapkan rangkaian ini sebaik-baiknya. Kayak gitu ya Bang Ojan ya? Betul. Oke. Sebenarnya kayak gitu aja sih, ntar daripada penutupannya kepanjangan juga di komen lagi juga kan. Udahlah, mungkin udah kali ya Bang Ojan ya? Sudah dong. Paling tadi sih ya, penting kalian mengerjakan tugasnya dengan baik, jangan terlalu dianggap enteng dan jangan terlalu dianggap susah juga. Ini benar-benar istilahnya wadah buat angkatan kalian terakhir kalinya, gimana kalian bisa berkontribusi lebih untuk angkatan sendiri tentunya dan untuk eksternal angkatan kalian. Itu. Ini wadah untuk membuktikan diri kalian juga sebenarnya. Apa yang kalian dapetin di Kapel ini sangat bermanfaat ke depannya. Amin. Amin. Oke. Dan semoga nentuin jurusannya aman ya, Pep ya? Iya, harusnya aman lah atas apa yang udah kalian dapat sih ya, Bang Ojan gitu. UASnya juga aman. Iya, UAS aman ya. Ini juga bau-baunya sebenarnya lagi buka puasa sebenarnya ini kalau lagi di pos. Iya ya, ini kalau kalian mau tahu kita bikinnya malah pas zaman-zaman sahur gitu. Iya. Ya nggak apa-apa ya Bang Ojan ya. All out kita mah ya. Oke. Mungkin cukup sekian penyampaian dari kami. Mohon maaf pembukaan dan penutupannya kelamaan. Oke, sekian. Selamat malam FTTM 2019. Tetap semangat. Sekian. Like, comment, and subscribe. Kaderisasi Wilayah FTTM 2020.